Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur telah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam karena kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid ini di pagi hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Di hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Rojih Fikri LC Al-Hafiz, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema pentingnya kejujuran dalam Islam. Untuk itu, kepada Al-Ustadz Rojih Fikri LC Al-Hafiz dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala subhanahu wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang terbaik, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, dalam rangka melakukan aktivitas yang insya Allah juga sangat baik, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Kita sama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan seperti ini, karena orang-orang yang istiqomah dalam talabul ilm dan insya Allah ketika dipanggil oleh Allah juga dalam keadaan talabul ilm statusnya, maka insya Allah surganya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menuntut ilmu, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, akan dimudahkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian subuh kita pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas tema yang sangat penting, yaitu adalah as-sidqu fil Islam, kejujuran di dalam Islam. Kenapa tema ini masih saja selalu penting untuk dibicarakan? Karena faktanya orang-orang yang tidak
bertindak jujur di negeri ini khususnya itu jumlahnya masih tidak sedikit, ya. Ada yang mengatakan banyak, betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa indikasinya? Dulu ya kita mendengar peringkat korupsi negeri kita nomor berapa, Pak? Nah, itu dulu, Pak. Sekarang kita tidak tahu, ya. Beberapa waktu yang lalu seorang menteri, ya, di depan pers, di depan media itu mengatakan seandainya saja negeri ini dari aspek pertambangan saja tidak terjadi kebocoran, itu seluruh rakyat Indonesia itu bisa jadi diberikan gaji secara cuma-cuma oleh negara per bulannya mencapai 20 juta. Betul, Pak, ya? Betul. Bayangkan kalau jumlah penduduk Indonesia misalkan 25 juta, itu berapa, Pak, kebocorannya? Itu jujur atau tidak, Pak? Inilah ya yang terjadi di negeri kita. Oleh karenanya materi tentang kejujuran ini ya tidak pernah basi untuk selalu dibicarakan, diingatkan dan disampaikan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan tentang kejujuran ini akan kita bahas dalam 4 subtema, ya. Yang pertama tentang definisi daripada kejujuran. Apa kejujuran itu? Apa as-sidq dalam Islam itu? Ulama mengatakan as-sidq ma'nahu qaulul haqq wa mutabaqatul kalami lil waqi'. Jujur adalah, as-sidq adalah berkata yang benar dan kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Itu baru disebut jujur. Lawan katanya adalah al-kadzib atau bohong. Bohong nanti di bawahnya ada turunan-turunan. Di antaranya adalah an-nifaq, ya, kemunafikan, kemudian al-ghish, ya, kecurangan dan yang lain seterusnya sebagainya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu definisi tentang kejujuran. Dan Nabi kita ya sebagaimana diajarkan oleh kiai-kiai kita itu punya sifat, ya, ada sifat wajib, ya, Pak, ya. Sifat mustahil, ya, dari kecil kita dipelajari. Nah, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah siddiq. Siddiq berarti Nabi adalah orang yang sangat jujur dan lawannya adalah kadzab, ya. Kemudian pembahasan yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang macam-macam kejujuran. Apakah kejujuran itu hanya satu macam saja? Tidak, ternyata. Para ulama membagi kejujuran ke dalam beberapa hal, ya. Ya, mungkin berbeda antar ulama dengan yang lain. Nah, saya ambil salah satu pembagian di antaranya. Yang pertama adalah jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, ingin didengar orang, ingin diketahui orang bahwasanya kita saleh. Itu termasuk kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kedatangan kita hari ini di sini karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita telah melakukan amal saleh bernama kejujuran.
Ya. Contoh lagi, ini contoh real yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada sahabat namanya Anas ibnu An-Nadhr. Anas ibnu An-Nadhr. Anas ibnu Nadhr ini adalah paman dari sahabat bernama Anas juga, Anas bin Malik. Jadi ini pamannya. Anas bin Nadhr pernah suatu ketika sangat menyesal sekali. Apa penyesalannya? Karena apa? Penyesalannya karena beliau tidak ikut berangkat perang Badar, perang pertama kaum muslimin, ya, melawan orang-orang musyrik. Hanya saja perang Badar kalau kita lihat latar belakangnya itu bukan semata-mata ingin keluar dalam rangka perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan sahabatnya untuk keluar, tapi tujuannya bukan untuk perang, hanya ingin mengambil harta orang Quraisy yang hendak lewat, bukan untuk perang. Ya, harta itu ya diambil untuk melemahkan kekuatan kaum Quraisy, di samping menggantikan apa yang telah mereka ambil dari kaum muslimin. Kaum muslimin ketika hijrah diambil harta mereka tentunya. Nah, ini hanya sekedar ingin ya melemahkan mereka dan mengambil sebagian apa yang telah mereka ambil dari kaum muslimin. Jadi tujuan utamanya sebelumnya bukan berperang, tapi qadarullah di tengah jalan terjadi perang, dan itu tidak diikuti Anas bin Nadhr. Tapi meskipun begitu, beliau sangat menyesal. Beliau katakan itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, laqad ghibtu an awwali qitalin qatalta fihi al-musyrikin. Ya Rasulullah, aku telah absen dalam perang pertama melawan kaum musyrikin bersamamu. Nah, ini janjinya setelahnya. Wala in ashhadani Allahu mashhadan ba'dahu la yarayanna Allahu madza asna'. Seandainya Allah berikan aku kesempatan untuk bisa ikut berperang setelahnya, setelah Badar itu, sungguh demi Allah, Allah akan melihat dariku apa yang akan aku perbuat. Itu kalimatnya. Tidak berapa lama kemudian terjadi perang kembali, yaitu perang Uhud. Perang Uhud. Dan hasil akhirnya kaum muslimin menderita kekalahan, ya, kita tahu semua itu, ya. Dan beberapa di antara sahabat-sahabat Nabi gugur dalam kondisi syahid insyaallah. Nah, di antara sahabat yang saat itu menghilang, tidak terlihat, adalah Anas ibnu An-Nadhr. Dicari beliau di antara orang-orang kaum muslimin yang syahid, hampir tidak dikenali. Akhirnya ditemukan ya oleh saudarinya yang mengenali jasad beliau, ya, yang masih mengenali jasad beliau. Tandanya ada di jari jemari beliau, ya. Tidak ada orang yang mengenali beliau. Jasadnya sudah rusak karena puluhan tusukan tombak, sayatan pedang, bahkan dikatakan beliau dimutilasi oleh orang Quraisy, ya. Itu menunjukkan betapa beliau benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk berjihad pada hari itu, ya. Dan beliau membuktikan ucapannya, la yarayannallahu madza asna. Sungguh Allah benar-benar akan melihat dariku
apa yang akan aku perbuat dalam perang itu. Dan beliau membuktikannya. Saking istimewanya peristiwa ini, kemudian Allah turunkan sebuah surat, ya, dalam surat Al-Ahzab, ya, dalam surat Al-Ahzab di juz 21 halaman terakhir, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang mukmin rijalun, para pahlawan, ya, disebut kata rijal, pahlawan, bukan manusia biasa. Sadaqu ma 'ahadullaha alaih, mereka jujur atas apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, sebahagian di antara mereka ada yang menemui syahidnya, wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada orang-orang yang masih menunggu kesyahidan. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun janjinya. Ini tentang Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ini tentang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam kejujuran yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah jujur terhadap atau kepada orang lain. Berkata benar sesuai fakta, ini adalah salah satu contohnya, ya. Hari ini masih saja, ya Pak, ya, sering sekali kita menerima SMS, WA atau seterusnya. Apa bunyinya? Anda mendapatkan apa, Pak? Itu jujur atau tidak, Pak? Nah, itu terjadi. Dan sebagian orang masih saja tertipu dengan hal-hal seperti ini, ya. Wal'iyadzubillah. Ini macam jenis kejujuran yang kedua. Kemudian jujur yang ketiga adalah jujur kepada diri kita sendiri, ya. Apa contohnya? Contohnya adalah mengakui kesalahan, meskipun kesalahan itu tidak diketahui siapapun oleh orang lain, ya. Mengakui kesalahan, orang yang bisa melakukannya berarti dia jujur terhadap dirinya sendiri. Dan kejujuran dalam mengakui kesalahan ini adalah langkah awal di antara jalan menuju pertaubatan. Orang yang tidak mengakui kesalahan diri itu sulit rasa-rasanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang kedua tentang macam-macam kejujuran. Ada kejujuran kepada Allah, kepada manusia, orang lain, dan ada kejujuran kepada diri sendiri. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah tentang keutamaan kejujuran. Apa yang akan kita dapatkan manakala kita berbicara jujur, bertingkah laku jujur, dan kejujuran-kejujuran yang lain. Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah jujur adalah keselamatan, membawa pelakunya, orangnya kepada pintu keselamatan. Saya kasih contoh tentang kisah Ka'ab ibnu Malik, ya. Kita tahu semua ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Madinah, jamaah yang dimuliakan Allah, cuaca panasnya sedang berada di puncak-puncaknya. Kemudian, ya, masa panen buah kurma itu sudah dekat. Kurmanya mungkin sudah mengkel, ya. Dan kebutuhan kaum muslimin saat itu, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi di saat kondisi yang seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengumumkan kepada semua sahabatnya untuk bersiap keluar meninggalkan Madinah untuk berperang di bumi Allah bernama Tabuk.
Yang menjadi sulit pada saat itu adalah Tabuk ini daerah yang sangat jauh dari Madinah. Kalau kita lihat di Google Map itu 600-an kilometer. Jarak yang sangat jauh manakala ditempuh dengan menggunakan onta. Pak ya, berapa bulan itu perjalanan. Maka disebutlah perang ini sebagai sa'atul usrah. Sa'atul usrah, saat-saat yang sulit. Sulit karena panas, sulit karena jauh, sulit karena meninggalkan kebun kurma yang sudah siap panen. Nanti bagaimana panennya? Kalau terlambat nanti bagaimana? Nah, maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarlah orang-orang beriman mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersiap-siap semuanya. Adapun orang-orang munafik jamaah yang dimuliakan Allah, mereka juga bersiap-siap, tapi bukan untuk berperang. Bersiap-siap untuk menyiapkan alasan-alasan untuk tidak berangkat, yang nanti akan mereka sampaikan sekembalinya baginda Nabi dari perang. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kaum mukminin dan orang munafik itu ada orang mukmin, sahabat baik, sahabat yang dikenal kebaikannya, namanya Ka'ab ibnu Malik. Sebenarnya beliau sudah bersiap-siap, bahkan beliau sudah membeli tunggangannya, ya, sudah bersiap-siap lah. Tapi kemudian karena menunda, akhirnya beliau tertinggal. Kaum muslimin semuanya sudah berangkat dan sudah tidak mungkin terkejar lagi. Akhirnya perasaan merasa bersalah, merasa berdosa itu hadir berkecamuk di dalam dirinya, ya. Campur aduk rasa hatinya, ya. Ada takut, ada merasa bersalah dan yang lain sebagainya. Maka beberapa saat kemudian pun perang selesai, meskipun tanpa adanya terjadi perang, karena musuh pada saat itu dikabarkan lari, ya, tidak berada di tempat. Rasulullah kembali dan seperti biasa, tempat yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgahi ketika datang di Madinah adalah apa, Pak? Masjid. Nah, di sanalah beliau dan para sahabat berkumpul. Maka orang-orang munafik jumlahnya 80-an orang datang satu persatu untuk menyampaikan alasan-alasan ketidakberangkatan mereka, ya, alasan-alasan yang dibuat-buat. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi seseorang dengan zawahirnya, dengan apa yang nampak. Beliau menyerahkan isi hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah puluhan orang munafik itu menemui baginda Nabi, maka datanglah Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an. Nah, ini posisi Nabi langsung berubah nih, berbeda nih, ya. Ketika Ka'ab ibnu Malik itu tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya padanya, "Ma khallafak?" Apa yang membuatmu tertinggal, wahai Ka'ab ibnu Malik? Maksudnya, kok bisa orang sepertimu kok tidak berangkat perang, wahai Ka'ab? Gitu. Maka Ka'ab ibnu Malik yang tadi sudah memutuskan akan jujur kepada Allah, kepada nabinya, akhirnya menjawab. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, lau jalastu inda ghairika la dhanantu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhr. Ya Rasulullah, kalau seandainya bukan engkau yang aku hadapi sekarang ini, pastilah aku akan selamat dari kemurkaannya dengan sebuah alasan yang aku buat-buat. Laqad u'titu jadalan, sungguh aku ini telah diberikan oleh Allah retorika yang baik. Dengan retorika itu aku bisa mengelabui siapapun.
walakinnani alimtu wallah, takkan tetapi aku tahu demi Allah, lau haddathtuka haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikannallahu an yuskhitaka alai. Seandainya aku berbohong hari ini ya Rasulullah kepadamu, dengan kebohongan itu engkau kemudian ridha kepadaku, sungguh demi Allah tidak akan lama lagi hal itu akan terbongkar dan engkau pun pada akhirnya akan marah kepadaku. Wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fih inni la arju uqballah. Tapi ya Rasulullah, seandainya aku berkata benar, maksudnya aku tidak punya uzur, kemudian dengan perkataanku yang benar itu engkau menjadi murka kepadaku ya Rasulullah, sungguh aku lebih memilih itu, karena aku memilih uqballah, kesudahan yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya Rasulullah, katanya, demi Allah ya Rasulullah, maka nali min udhr, sungguh aku tidak punya alasan apapun ketika aku tidak berangkat berperang bersamamu. Wa ma ra'aitu aisar wala aqwa minni hina takhallaftu ank, tidaklah aku dalam kondisi sebaik di mana aku absen dalam perang tersebut. Jadi kesimpulannya, Ka'ab ibnu Malik ini mengatakan apa yang sejujurnya. Beliau terus terang tidak punya alasan apapun untuk tidak berperang, tidak sakit, tidak pincang, tidak buta dan seterusnya. Karena itu alasan yang memperbolehkan seseorang untuk tidak ikut berperang. Apa konsekuensinya? Ya pasti akan ada hukuman. Tapi beliau lebih memilih itu karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah dimuliakan Allah? Nabi kemudian mengatakan, hadza wallahi laqad shadaq, sungguh demi Allah dia telah berkata benar. Faqum hatta yaqdiyallah, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keputusannya, menunggu ayat turun. Hari pertama sampai sekian hari, ya, di hari pertama Rasulullah saat itu pula langsung mengumumkan kepada para sahabatnya agar tidak ada satupun orang yang mengajak bicara Ka'ab ibnu Malik. Maka kondisi semakin berat bagi beliau radhiyallahu anhu. Jadi kota Madinah seolah-olah menjadi tiba-tiba kota mati. Seluruh orang yang ditemui tidak ada yang berbicara dengannya. Bahkan anak pamannya sendiri yang biasanya akrab, kemudian beliau sapa, ternyata pun tidak menjawab. Ketika sholat berjamaah ingin melihat Nabi, ternyata Nabi berpaling, tidak mau melihat. Ya, ini hukuman yang diterima Ka'ab ibnu Malik dari seluruh penduduk Madinah. Sangat berat, ya, sangat berat. Ketika satu orang mendiamkan saja kita berat, apalagi ini satu Madinah, ya. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, sampai tibalah hari ke-40. Itu kondisi sudah berat bagi Ka'ab ibnu Malik. Hari ke-40 utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Ka'ab ibnu Malik. Apa katanya? Rasulullah memerintahkan kepadamu untuk meninggalkan istrimu untuk sementara waktu. Akhirnya istrinya pun dipulangkan sementara ke rumah orang tuanya. Ya. Maka keadaan semakin berat. Hari 41, 42, 43, akhirnya di hari ke-50, di subuh hari seperti ini, tiba-tiba ada seseorang berteriak, ya Ka'ab, abshir, abshir ya Ka'ab, abshir ya Ka'ab, berbahagialah wahai Ka'ab, berbahagialah wahai Ka'ab. Saat itu pula Ka'ab ibnu Malik langsung sujud syukur.
Ini pasti ada ayat Al-Quran turun, ya, menerangkan tentang aku. Maka tidak lama kemudian Ka'ab pun langsung menuju ke masjid menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di sana sudah ada kerumunan para sahabat. Begitu masuk masjid, satu persatu sahabat itu memeluk beliau, mengucapkan selamat. Selamat wahai Ka'ab, selamat wahai Ka'ab. Ternyata hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat atau beberapa ayat yang menerangkan bahwasanya Allah menerima taubatnya Ka'ab ibnu Malik. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabinya, orang muhajirin, orang ansar yang mereka mengikuti nabinya di saat yang sulit. Saat yang sulit tadi kita sudah terangkan, panas, jauh, mau panen. Terus ayat berikutnya, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan Allah juga menerima taubat 3 orang yang putusan hukumannya ditangguhkan. Jadi Ka'ab tadi tidak sendirian, ada 2 sahabat yang lain yang sama tidak berangkat perang tanpa alasan, ya. Tapi sahabat ini sahabat-sahabat orang baik, terkenal kesolehannya, kebaikannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua inilah, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan Allah juga menerima taubat 3 orang yang ditangguhkan putusannya, ya. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu annahu la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu, hingga sampai bumi yang luas ini terasa sempit oleh mereka. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan hati mereka menjadi sesak katanya. Wa dhanna alla malja'a minallahi illa ilaih, dan ia yakin tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepadanya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab ibnu Malik. Kenapa? Dikarenakan kejujurannya. Dikarenakan kejujurannya, berani mengakui kesalahannya di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan konsekuensi yang diterima seberat tadi, 50 hari didiamkan. Kemudian beliau bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun mengatakan, abshir ya Ka'ab bi khairi yaumin mud waladatka ummuk, berbahagialah engkau wahai Ka'ab dengan hari terbaik semenjak engkau dilahirkan ibumu, ya. Kemudian Allah turunkan setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, ayat yang kita baca di muqaddimah tadi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya. Senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mendengar ayat ini turun, Ka'ab ibnu Malik kemudian berkomentar, sungguh tidaklah Allah memberikan kenikmatan yang lebih besar kepadaku setelah nikmat Islam, setelah nikmat iman, melebihi besarnya nikmat yang Allah berikan ketika aku berani berkata jujur kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejujuran hari itu adalah kejujuran yang paling disyukuri Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an, ya. Beliau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, jujur adalah keselamatan, ya. Diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari semua keburukan, insyaallah. Kemudian yang kedua adalah jujur adalah salah satu jalan mendapatkan cinta Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya kita ingin. Ya. Ya, kita harus, ya, kata ulama, naik kelas. Jangan targetnya itu dicintai makhluk terus. Ya, kita harus naik kelas. Target kita adalah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbuat jujur, berucap jujur, berperilaku jujur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddatstum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, maka fa'addu idza tumintum, maka laksanakan amanah ketika engkau diberikan amanah. Wasduqu idza haddatstum, dan berkata jujurlah kalian ketika berbicara. Wa ahsinu jiwara man jawarakum, dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian. Jadi jujur adalah salah satu cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai mengorbankan apa saja. Ada yang mengorbankan nyawanya, ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan perasaannya. Ya, kita tahu semuanya cerita tentang Abu Bakar dan Mistah ibnu Atsatsah. Ya. Mistah ibnu Atsatsah ini orang yang setiap hari mendapatkan bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan masih karib kerabatnya. Ya. Ketika terjadi hoax, ya, Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah, dikabarkan oleh orang-orang munafik telah berbuat yang haram dengan sahabat Safwan ibnul Mu'attal. Nah, uniknya Mistah yang selama ini mendapatkan bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq, termasuk orang yang ikut-ikutan menyebar hoax itu, ya, padahal ia mendapatkan bantuan dari ayahnya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka mendengar hal itu, Abu Bakar pun bersumpah hari itu juga akan menghentikan bantuannya, santunannya kepada Mistah. Tapi kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, janganlah orang yang diberikan kelebihan itu bersumpah dengan nama Allah tidak akan lagi mengulurkan bantuannya kepada, ya, al-muhajirin, orang yang telah hijrah, wal masakin, dan orang miskin, dan yang lain sebagainya tadi. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka melupakan kesalahan mereka. Nah, ini ayat seterusnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Maka mendengar ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya membatalkan sumpahnya, dan akhirnya beliau memberikan bantuannya kepada Mistah ibnu Atsatsah dan mengorbankan perasaan hatinya. Semuanya beliau lakukan demi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua, jujur adalah salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dicintai Allah, insya Allah aman, Pak. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, adalah jujur mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berhak untuk memilih antara melanjutkan jual beli atau menghentikannya, tidak jadi jual beli. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Ini namanya khiyar majlis ya, kita tahu semua di kitab fikih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya, baik pembeli ataupun penjual, itu bertindak jujur, maka apa yang dilakukan Allah? Burika lahuma fi bai'ihima. Jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Seandainya keduanya berbohong dan menyembunyikan aib yang ada di barangnya, maka muhiqat barakatuhu bai'ihima, akan dihapuskan barokah, dihilangkan barokah jual beli mereka ya. Maka kita sering mendengar ya, orang yang jujur dalam jual belinya, kemudian Allah berikan keberkahan. Apa bentuk keberkahannya? Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, salihah, berbakti kepada orang tuanya, dan yang lain sebagainya. Itu yang ketiga, jujur mendatangkan keberkahan, sebagaimana tadi sampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah jujur adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya. Jujur adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua hafal hadisnya, hadis yang sangat terkenal, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa seseorang kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan tersebut itu membawa seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kebohongan itu membawa kepada dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan orang yang banyak keburukannya itu akan dibawa kepada neraka. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang di sini adalah salah satu dari redaksi lain, riwayat yang lain, isinya sama. Ini yang keempat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jujur adalah salah satu jalan agar Allah mengabulkan cita-cita kita ya. Orang yang jujur dengan niatnya, maka insya Allah Allah akan kabulkan itu. Ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah, menyatakan keislamannya ya. Menyatakan keislamannya. Tidak berapa lama kemudian ya, terjadi perang. Rasulullah mengumumkan perang ya. Maka salah satu yang berangkat perang pada saat itu adalah laki-laki Badui tersebut ya. Laki-laki Badui tersebut. Perang selesai, kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang ya. Kemudian Rasulullah ingat laki-laki Badui itu. Maka kemudian Rasulullah sisihkan sebahagian ghanimah itu untuk diberikan kepada laki-laki Badui itu. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, laki-laki Badui itu menolak ya. Menolak. Dia katakan, ya Rasulullah, bukan karena ini ya, la li ajli hadza qataltu, bukan karena ini aku berperang bersamamu, wa innama ya uqatil ma'aka li ajli an urma min hahuna ya.
"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berperang supaya aku bisa terkena panah di sini. Kemudian aku mendapatkan kesyahidan dan aku masuk surga setelah itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar singkat, "In tasduqillaha yasdukka." Jika kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatmu itu, pasti Allah akan kabulkan itu. Allah akan jujur mengabulkan niatmu itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian terjadi perang lagi. Ya. Terjadi perang lagi. Di akhir peperangan ternyata benar orang Arab Badui ini ditemukan gugur, syahid, persis dengan kondisi yang ia tunjukkan tadi, terpanah atau terkena tombak di lehernya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Shadaqallaha fasadaqah." Ia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun kemudian jujur mengabulkan apa yang dia niatkan itu. Jadi jika kita jujur dengan cita-cita kita, dengan niat kita, insya Allah Allah akan mudahkan jalan untuk itu, untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk beruswah, mengambil keteladanan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi jamaah dimuliakan Allah adalah manusia yang paling jujur. Sebelum dan setelah menjadi nabi, beliau adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya, tidak diragukan lagi. Nah, dalam sirah nabawiyah kita dapati beberapa cuplikan tentang kisah kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pengakuan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Ini istri, orang terdekat. Biasanya orang itu akan terlihat jelas watak aslinya di hadapan orang yang paling dekat dengannya, Khadijah. Karena orang akan sulit menghindar dengan akhlak yang tidak asli dari orang yang paling dekat. Nah, ini Khadijah. Ini di hari pertama di mana Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, di mana beliau ketakutan setelah bertemu dengan Jibril alaihissalam, sampai keluar keringat dingin, dan seterusnya. Pulang akhirnya beliau ke rumah menemui istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah khawatir sekali atas dirinya karena baru saja bertemu dengan makhluk yang sangat asing. Maka Sayyidah Khadijah berusaha menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingatkan kebaikan-kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan." Tidak mungkin, demi Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakanmu, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturrahim. Wa tasduqul hadits. Engkau adalah orang yang jujur dalam perkataannya. Wa tahmilul kal. Engkau adalah orang yang suka, senang membantu, memikul beban orang. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau suka membantu orang yang tertimpa musibah. Itu kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini kesaksian orang yang terdekat. Kita bisa jadi terlihat luar biasa
ya, di depan orang. Tapi orang yang paling tahu tentang keseharian kita adalah orang terdekat. Dan itu didapatkan baginda Nabi dari istri beliau Khadijah. Ya, kesaksiannya yang luar biasa. Innaka latasilur rahim. Engkau suka sambung silaturahim. Wa tasduqul hadith. Engkau orang yang jujur dalam perkataannya. Wa tahmilul kal. Engkau orang yang memikul beban orang gitu. Wa taqrid dhaif, engkau menghormati tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau orang yang suka membantu orang mendapatkan musibah. Ya. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah tentang kejujuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah pengakuan serentak masyarakat Quraisy. Ini di awal-awal beliau diangkat sebagai nabi, ya. Begitu ya turun ayat qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Ya, beliau berikan muqaddimah. Wahai masyarakat Quraisy, ya. Seandainya saja aku memberitahu kepada kalian ada pasukan yang hendak menyerang kalian dari balik lembah ini, bukit ini, apakah kalian percaya kepadaku? Ternyata semua jawabannya sama. Semua orang Quraisy, masyarakatnya sendiri, jawabannya sama. Iya, kami percaya kepadamu. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah sekalipun melihat engkau berdusta. Ya. Jadi kejujuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh orang Quraisy, masyarakatnya sendiri serentak mereka. Ya, makanya ketika di malam hijrah Nabi meninggalkan Mekah, ya. Padahal beliau dikepung oleh pemuda Quraisy dengan senjata. Beliau tinggalkan tempat duduk, tempat tidur beliau. Beliau perintahkan Ali untuk tidur di tempat beliau, dan beliau berpesan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking jujurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, di saat perang, ya, di saat perang, ya, kondisinya perang di mana diperbolehkan bukan dusta ya mungkin, ya, mengelabui musuh, ya. Itu beliau saja masih tetap jujur. Nah, lihat, ini masih dalam kondisi kategori jujur, ya. Ceritanya ada dua versi. Ada yang mengatakan ini terjadi di perang Badar, ada yang mengatakan ini terjadi saat beliau hijrah. Ala kulli hal, ini terhadap musuh yang mengancam. Jadi ketika Nabi hendak hijrah, ya, beliau kan harus melalui jalan yang tidak biasa dilalui manusia supaya tidak terkejar. Karena hari itu begitu Nabi lolos, diumumkan sayembara, man jaa bi Muhammadin hayyan aw mayyitan falahu mi'atu naqah. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad hidup atau mati, maka baginya 100 onta. Ya. Maka orang-orang mengejar beliau, intelijen Quraisy di mana-mana. Ya, di saat itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta bantuan kepada orang yang tidak dikenal untuk ditunjukkan jalan menuju Madinah, tapi jalan yang lain. Tapi orang ini memberikan syarat. Saya akan kasih tahu engkau dengan syarat engkau berjanji memberitahu aku, engkau ini dari mana. Ya. Maka Nabi pun menyanggupi. Oke, baik gitu. Akhirnya ditunjukkan jalan kepada beliau lewat sini. Nah, setelah selesai ditunjukkan, orang ini menagih janjinya. Sebagaimana janji engkau akan katakan engkau dari mana. Sekarang katakan engkau dari mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana min ma. Ana min ma. Ma itu artinya apa, Pak?
Ma itu ada dua artinya. Makna yang pertama kali hadir, ya, terbersit adalah air. Makna yang selanjutnya adalah ma itu nama tempat. Nama tempat di Irak, ya, di Irak. Karena pertanyaannya adalah min aina, dari mana, kira-kira penanya ketika dijawab ana min ma, apa makna ma yang terbersit di dalamnya, di pikirannya? Ya nama tempat, dari Irak gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak bermaksud itu. Min ma, aku dari air. Kita semuanya dari air, Pak, ya. Betul? Berarti Nabi bohong atau tidak? Tidak, ya. Tidak, ana min ma, saya dari air. Kita semua dari air. Ya, maksud Nabi adalah saya dari air, sedangkan orang itu fahamnya ma itu adalah nama tempat. Nah, itu namanya dalam balaghah disebut tauriyah, ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab balaghah, ya. Kitab-kitab balaghah atau ya katakanlah sastra Arab, ya, tauriyah. Ya. Jadi pengelabuhan dalam perang itu diperbolehkan, dan itu juga dilakukan sahabat Nabi bernama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ketika menjadi panglima perang, mengetahui jumlah musuh jauh lebih besar daripada pasukan kaum muslimin, maka beliau ingin mengelabui pasukan musuh. Bagaimana caranya? Ya, kaum muslimin itu supaya terlihat banyak, maka berangkatnya ke medan perang bergelombang, ya. 1.000 orang dulu misalkan memakai kuda. Kuda itu ketika berlari debu-debu berhamburan, ya Bu, ya. Maka kelihatan banyak. Nanti setiap sekian lama lagi datang lagi gelombang kedua, ya, naik kuda lagi, debu kelihatan banyak gitu, Pak, ya. Sehingga yang dipikiran musuh, ini yang akan kita hadapi ini banyak sekali, ya, untuk melemahkan musuh, ya. Itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kejujuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah syuruk, ya, sepertinya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa jujur, ya, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan mudah-mudahan masyarakat kita, umat kita semuanya juga diberikan kejujuran fil qawli wal amal, dalam perkataan dan amalnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keistiqomahan kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mungkin kalau ada, mungkin satu kali ya. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Ustaz, satu pertanyaan, Ustaz. Oh ya, boleh. Mudah-mudahan. Apa hukumnya, Ustaz, seandainya kita itu tidak jujur, tapi kalau kita jujur itu malah hal itu membuat masalah gitu, Ustaz. Contoh misalnya kita padahal tahu nih ada pasangannya ini dia selingkuh lah gitu. Ditanya dengan pasangan yang lain, ditanya, ya kita nggak tahu gitu. Karena begitu kita ungkapkan, takutnya malah rumah tangganya itu pecah gitu. Nah, jadi kita tidak jujur di situ. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Yang pertama, betul kita diperintahkan untuk jujur. Tapi yang kedua, kita juga diperintahkan untuk apa, Pak? Untuk tidak mujaharah, tidak mengumbar aib seseorang. Makanya kalau seandainya kita, ya, melakukan perbuatan yang kurang baik, sudah tidak usah tidak usah dipamerkan kepada orang lain. Maka karena Rasulullah mengatakan kullu
ummati mu'afa, setiap umatku itu diampuni, kecuali siapa? Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang memamerkan kemaksiatannya. Nah, ini salah satu diantaranya, ya, kita menyembunyikan aib saudara kita. Jangankan kita, dia saja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk tidak menampakkan kemaksiatannya, mengumbar aibnya, apalagi orang lain, ya. Bahkan para ulama ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalkan seseorang itu punya dosa, ya, dosanya itu ada hukuman tertentu yang Allah definitifkan, ya, namanya dalam bahasa fikih itu had, ya, had, ya. Had itu hukuman definitif dari Allah atas suatu perbuatan. Contoh zina, ya, perbuatan zina. Itu apa sebaiknya yang dia lakukan, pelaku zina ini? Apakah dia harus mengaku kepada hakim atau diam saja bertaubat? Nah, ini kata ulama, yang pertama, labas, dia tidak apa-apa seandainya dia mengakui itu di depan hakim untuk dibersihkan dirinya dari dosa itu. Tapi hukumnya apa, Pak? Tidak apa-apa, kata beliau, tidak apa-apa. Tapi kata beliau yang kedua, tapi al-ahsan antastatir hiya, yang lebih baik lagi adalah dia sudah diam saja, dia taubat kepada Allah dengan dosanya itu, ya. Itu kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Silahkan. Baik Ustadz, mengingat waktu dicukupkan, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaitana wa anqadhtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil quran wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afat. Kabatta aduwana wa basatta rizqana wa adharta amnana wa jama'ta furqatana wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taytana. Falakal hamdu ala dhalika hamdan katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika fi Ghazzah. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان على أعدائك أعداء الدين من الصهاينة الغاصبين الملعونين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.